SMK Aulia Teladan Mandiri ATM Majalengka, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran pada tanggal 30 Desember 2020. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, apa kabar kalian semua? Baik. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke ya. Kali ini kita berjumpa lagi dengan Bapak ya, dengan mata pelajaran komunikasi bisnis. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, Bapak lihat kondisi kelas, rupa-rupanya masih ada sampah yang berserakan di bawah ya. Tolong untuk kalian coba cek di kolong, kalau ada sampah silahkan dibuang ke tong sampah. Oke ya, sudah benar. Oke, terima kasih ya sudah menjaga kebersihan. Coba kalian untuk berdiri dulu, berdiri. Kita cek kerapihan dulu, bajunya dimasukkan. Oke ya. Nah, sarung, oke, sudah rapi. Silakan duduk kembali. Oke. Baiknya kita membaca doa. Dipimpin oleh ketua kelas. Cici tolong dipimpin untuk membaca doa ya. Silakan. Cici. Sebelum belajar, mari kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa selesai. Oke. Mudah-mudahan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, Bapak mau cek dulu nih ya. Rupanya ada yang nggak hadir ya. Dani Ya, hadir. Edi hadir. Asep Hadir. Yunus. Ini rupanya Yunus nggak hadir ya. Ada yang dititipin suratnya atau pesan dari Yunus? Sudah. Ya ada. Oke, mudah-mudahan Yunus dalam keadaan baik ya, sehat. Amin. Oke. Kali ini kita akan belajar komunikasi bisnis. Gimana? Kalian siap belajar? Siap. Harus siap lah ya. Oke. Kita sampai pada KD yang terakhir sebelum UAS atau PAS ya, penilaian akhir semester. Nah ini KD yang terakhir. KD pengetahuan yang akan kita hadapi yang pertama adalah menerapkan negosiasi bisnis, dan KD keterampilannya melakukan negosiasi bisnis. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini, setelah kalian mengikuti pembelajaran, diharapkan kalian mampu menentukan pengertian negosiasi bisnis. Ya, jadi setelah belajar kalian bisa menentukan apa sih negosiasi bisnis itu. Yang kedua, menganalisis tujuan dan manfaat negosiasi. Jadi kalian menganalisis nih, ya apa sih tujuannya, apa sih manfaat dari negosiasi gitu ya. Nah, setelah itu kalian tahu, oh ternyata ini materi ini sangat bermanfaat sekali untuk masa depan kita, untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari dalam kegiatan ekonomi ya, gitu. Kemudian yang ketiga itu menganalisis strategi negosiasi. Nah, kalian bisa nih melakukan strategi negosiasi. Nah, ketika kalian jadi pebisnis, suatu saat nanti kalian harus bisa nih menguasai negosiasi. Karena apa? Penting sekali ya untuk kalian, karena dengan negosiasi kita bisa mendapatkan keuntungan, kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik gitu. Nah, kemudian berikutnya itu adalah menganalisis proses negosiasi. Jadi kalian bisa menganalisis nih, oh bagaimana sih prosesnya, seperti apa sih alurnya, nah gitu. Dan yang terakhir ini keterampilan, tujuan yang akan kita capai.
Nah, yang terakhir melakukan negosiasi bisnis. Setelah mengikuti pembelajaran, kalian bisa nih melakukan negosiasi di sini. Nah, seperti itu ya. Itulah tujuan pembelajarannya. Oke. Sebelum kita beranjak ke negosiasi, Bapak akan tanya dulu nih sama kalian. Apakah kalian pernah mengalami kegiatan negosiasi? Nawar-menawar gitu kan ya? Ada nggak nih di antara kalian yang pernah merasakan hal tersebut atau kegiatan tersebut? Coba untuk yang pernah berpengalaman atau pernah mengalami gitu. Coba silakan tangan. Yudi, oke Yudi, coba ceritakan pengalaman ini. Pada saat itu saya ingin membeli sebuah jam, lalu saya mencari penjual jam itu. Lalu saya setelah ketemu dengan penjual jam itu, saya mencari-cari jam, lalu ada yang saya suka. Nah, lalu saya tanya berapa harganya, ternyata harganya itu 100.000. Nah, sedangkan saya membawa uang dari rumah itu 80.000. Lalu saya mencoba untuk menawarnya. Nah, setelah itu saya tawar, Pak, bagaimana kalau jam ini saya beli 70.000? Nah, lalu Bapak ini menolak, tidak bisa deh, harga jam ini 100.000. Bagaimana kalau dapat 2.000? Nah, lalu si penjual itu mengatakan, ya bolehlah, harga dapat 2.000. Oke. Itu bagus sekali, tepuk tangan untuk Yudi. Nah, itu pengalamannya ya. Jadi manfaatnya kan tidak tahu ya, berarti kita dapat menghemat. Nah, kemudian apa lagi tadi? Selain kita dapat menghemat, nah kita mendapatkan keinginan ya, mencapai keinginan gitu. Jadi tujuan atau harapan kita bisa tercapai ya, dengan bernegosiasi. Nah, kalau tidak bernegosiasi, aduh ya Allah, cuma bisa ningali gitu, cuma bisa lihat aja gitu ya kan. Tapi kalau kita mencoba untuk bernegosiasi, akhirnya kita mendapatkan yang kita mau gitu. Nah itu ya. Oke. Mulai belajar tentang negosiasi bisnis ya. Kita cari tahu dulu nih, apa sih negosiasi? Ada yang tahu negosiasi? Coba. Kalau ada yang tahu silakan asingkan tangan. Pengertian negosiasi. Oke. Tadi setelah pembelajaran pasti kalian bisa menjawab pertanyaan Bapak ya kan? Karena kalian sudah mengetahui ilmunya. Oke. Dalam negosiasi, nah itu ada pengertian ya, kemudian ada tujuan, kemudian ada strategi dan proses negosiasi. Negosiasi, oke, kan Bapak jelaskan. Pengertian negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial antar pihak atau beberapa pihak yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang dianggap menguntungkan pihak-pihak yang bernegosiasi. Nah, orang yang bernegosiasi itu disebut negosiator. Nah, ini orang yang melakukan negosiasi itu negosiator orangnya. Ini jadi sosoknya atau contohnya ya. Jadi pihak yang bernegosiasi gitu. Nah, ini negosiasi. Oke. Pahami sampai sini? Bisa. Oke. Coba diulang, Edi. Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial antara pihak atau beberapa pihak yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang dianggap menguntungkan pihak yang bernegosiasi. Orang yang melakukan kegiatan negosiasi disebut negosiator. Oke. Jadi untuk menemukan atau untuk mencapai kesepakatan bersama yang negosiasi. Nah, di sini ada tujuan dan manfaat negosiasi. Yang pertama itu tujuan negosiasi, memperoleh kata sepakat yang mengandung kesamaan persepsi dan kesamaan pengertian. Nah, dalam arti kayak gini kasusnya ya. Nah, ketika itu kalian kepengen, ini bukan di tawar-menawar dulu ya, kita di kehidupan sehari-hari. Contohnya kita ada permasalahan dengan teman sejawat kita. Nah, misalkan kita tidak tahu nih salahnya apa sama teman, tiba-tiba teman ini
nggak mau deket-deket sama kita, apa yang salah dengan kita? Nah itu kita deketin teman kita itu, kita kasih penjelasan. Kenapa ya kok kamu menghindari saya? Nah, ini proses negosiasi loh ya. Nah ini persepsinya kan masih berbeda. Kita nggak tahu nih bahwasanya saya salah ngomong atau gimana, nggak tahu kan. Nah, ini persepsinya belum sama. Nah ternyata ada klarifikasi dari teman kita. Oh saya kemarin tersinggung dengan perkataan kamu. Nah kenapa kok kamu ngajaknya dia, nggak saya, kok saya nggak diajak? Oh bukannya gitu, barangkali tadi kamu jam segitu biasanya mau ngajak ibu kamu, jadi saya nggak ngajak kamu, saya tahu kesibukan kamu. Bukan dalam artian saya nggak mau ngajak kamu. Nah ini negosiasi loh ya, selain tawar menawar. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Nah itu ya kasus yang kita alami di kehidupan sehari-hari. Nah berikutnya itu tujuannya kedua, cara untuk mencari jalan keluar atau masalah yang dihadapi bersama. Misalkan nih di jalan, motor Asep nyenggol motor Sahrul, berat, gitu. Nah sini bingung nih siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, ini selisih ya. Nah, gimana nih motor saya rusak? Nah, biar ini kita mencari atau mengatasi masalah tersebut, kita melaksanakan negosiasi. Ya, gimana baiknya ya kan? Motor saya rusak, motor kamu rusak. Gimana kalau saya ganti motor kamu, kamu ganti motor saya? Atau kita impas saja? Ya. Nah, setelah kita menemukan kata sepakat, oh ya sudah kalau kayak gitu kita impas saja. Salaman. Ya, itu ya untuk kasusnya. Sampai sini bisa dipahami dan Dani? Oke. Tujuan yang ketiga, mencapai kondisi yang saling menguntungkan disertai saling menghargai antara dua belah pihak. Ini sama ya, seperti kasus-kasus yang tadi. Ini manfaat dari negosiasi. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Jadi coba ada yang bisa menjelaskan salah satu manfaat dari negosiasi yang kalian rasakan? Coba. Dani ya, biar tidak ngantuk. Nah, silakan. Nah, di beberapa manfaatnya, yang pertama, kita bisa dapat barang di harga murah. Kalau untuk tawar-menawar jual beli. Untuk di pertemanan berarti kita bisa dapat solusi untuk teman-teman yang lagi berpisah. Gitu. Kalau di rumah mungkin kita bisa bikin aturan yang enak buat semua anggota keluarga. Oke, itu ya manfaatnya ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Dani. Oke. Ini ada strategi negosiasi yang harus kalian pahami. Yang pertama, negosiator harus tahu persis target yang ingin dicapai. Ada yang bisa menjelaskan maksud poin yang pertama? Negosiator harus tahu proses target yang ingin dicapai. Oke, jadi maksudnya seperti ini. Jadi negosiator itu harus tahu apa sih yang akan dicapainya. Oh, saya kepengen bahwasanya motor itu jadi milik saya dengan harga murah. Saya pengen baju itu jadi milik saya dengan harga yang terjangkau. Nah, seperti itu. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Yang kedua, negosiator harus memiliki wewenang untuk melakukan negosiasi. Jadi ketika di situ kita bernegosiasi, ketika ada pendapat dari lawan bicara kita atau negosiator lain, ya kita harus terima itu pendapat dia, itu hak dia, dan kita juga punya hak gitu ya. Jadi jangan misalkan itu, oh nggak bisa, oh enggak lah, jangan lah gitu ya. Jadi ini hak, kita menghargai hak satu sama lain. Dan ketiga, negosiator harus mendalami masalah-masalah yang dirundingkan dengan baik. Jadi kita harus ketahui dulu nih permasalahannya apa nih gitu ya, yang menjadi pokok permasalahannya apa, sehingga kita itu bermasalah gitu. Jadi harus tahu. Kalau kita nggak tahu masalahnya, nggak bakalan kita capai itu kesepakatan gitu. Yang keempat, negosiator harus mengenali mitra perundingannya dengan baik.
Jadi harus tahu dulu karakternya gimana nih. Wah ini orangnya baik, wah ini orangnya pemarah nih. Kita harus tahu dulu karakternya. Jadi kita bisa menentukan strateginya. Kalau misalkan orangnya baik, wah berarti kita strateginya juga harus jadi orang baik juga gitu kan. Ketika orangnya ini kayaknya bawel nih, nah kita juga harus pakai strateginya juga gitu ya. Jadi harus paham dulu lawan bicara kita. Yang terakhir itu negosiator harus memahami hal-hal yang prinsip dan bukan prinsip. Jadi ketika kita itu menawar sesuatu, ini harus paham dulu prinsipnya. Ketika harga 100.000, nggak mungkin kita tawar 30.000, apalagi 20.000. Nah ini kan secara tidak langsung menyakiti hati si penjual gitu ya. Loh kok gitu, barang saya ditawar murah sekali gitu. Nah ini kan prinsipnya, kita harus tahu. Nah yang wajar mungkin ya minimal parah-parahnya 50% lah gitu ya, untuk mengharapkan 80%. Paham nggak maksudnya? Nah seperti itu. Oke, sampai sini bisa diikuti? Apa kalian bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari? Bisa. Oke, ini ya strategi negosiasi. Nah proses negosiasi yang terakhir nih ya, yang pertama itu berikut ini adalah hal-hal yang dapat Anda lakukan dalam proses tawar-menawar. Ini perlu sekali nih ketika kalian melakukan kegiatan ekonomi. Yang pertama, calon pelanggan diberitahukan tentang keunggulan produk dan perbandingan dengan produk pesaing. Ini nih harus tahu nih ya, kasih tahu. Jadi misalkan kalian menjual sesuatu, kalian harus kasih kejelasan. Contohnya Galendo ya. Jadi harus tahu dulu manfaat Galendonya ya. Ini Galendo ini manfaatnya apa? Oh, untuk kesehatan itu baik, untuk ibu hamil itu baik, untuk memperlancar peredaran darah ibu-ibu ketika mau melaksanakan persalinan. Jadi diperlancar, dipermudah persalinan contohnya gitu. Kemudian untuk anak-anak ini bagus, itu untuk metabolisme diri atau badan anak-anak di usia balita. Nah ini harus ya kasih penjelasan. Yang kedua itu kelemahan produk dikemas dengan baik. Nah jadi ketika ada kelemahan di produk, kalian kemas dengan baik. Ya walaupun Galendo itu rasanya agak manis gitu. Dan misalkan ini rasanya kemanisan, ya kan? Gitu. Apalagi untuk orang yang suka manis ini cocok sekali. Gitu. Ya misalkan untuk orang yang nggak suka manis, kita kemas seperti itu. Ya ini mengemas kekurangan, ya gitu. Atau kurang manis, kita kemas lah. Misalkan ini kurang manis menurut kita Galendonya. Ya kita sengaja buat tidak terlalu manis, ya agar kita tetap menikmati gitu kan ya. Tapi kalau misalkan terlalu manis kayaknya di lidah juga kurang enak dicernanya gitu. Nah ini kita kemas hal-hal yang seperti itu yang menjadi kekurangan kita atau kekurangan produk kita. Yang ketiga, terakhir, nah, menentukan alternatif solusi terhadap masalah yang dihadapi, misalnya keberatan. Nah, tentang calon pelanggan nih, misalkan keberatan maksudnya dalam artian dia dengan kata-kata dia, contohnya yang tadi itu, nah kita jual harga 100.000 atau Galendonya kita jual 15.000, tawar kan, gimana kalau 5.000 aja. Nah kita kan ini ya, nah ketika kita merasakan hal seperti itu, kita kemas lagi, oh mohon maaf ibu belum dapat gitu ya, karena memang kita buat belanja laginya juga belum dapat ya. Jadi kita sampaikan dengan baik. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Nah, ini ada metode proses tawar-menawar dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Ini metodenya, ada metodenya. Yang pertama, metode head on, yaitu menolak pendapat calon pelanggan secara langsung. Nih, cara nolaknya nih ya. Ada cara tersendiri. Misalkan, dulu mohon maaf bu, gitu ya, yang kayak tadinya belum dapat bu, karena memang kita belum bisa buat belanja kalau harga segitu. Nah ya, jangan kayak gini, oh maaf bu nggak dapat, udah nggak dijual lah gitu. Nggak boleh ya, jadi kita kemas dengan bahasa yang baik. Dan yang kedua, metode turn back, yaitu menolak pendapat calon
pelanggan secara tidak langsung, ya kan? Jadi kita alihkan perhatiannya gitu ya. Yang misalkan kita menolak ini yang ini, jadi kita alihkan nanti ke produk yang kita jual yang lainnya kan, kita opsi. Tapi secara tidak langsung kita menolak dengan harga yang ditawarkan sama atau yang diminta sama mereka gitu. Yang ketiga, metode branching, yaitu menolak pendapat calon pelanggan dengan menunjukkan kelebihan produk. Nah, misalkan tuh, aduh bu ini tuh bagus banget bu, gitu. Ya itu tuh, ya misalkan itu harganya kurang menurut kita ya. Wah ini kualitasnya bagus sekali bu. Ya dengan harga segitu ya tidak sesuai dengan kualitas yang kita berikan. Gitu. Yang keempat, metode reverse English, yaitu menolak pendapat calon pelanggan dengan meminta alasan dari saya. Nah kita langsung ke diskusi. Oke, anak-anak, mari kita berdiskusi. Sebelumnya kita akan bagi kelompok dulu, ya. Nah, nanti kita akan bagi ke dalam 2 kelompok. Nanti posisi duduknya sesuai dengan nomor kelompoknya ya. Coba nanti kita bagi dengan cara berhitung dari kursi paling depan 1 misalkan, kemudian 2, terus dan seterusnya 1, 2. Dan nanti kelompok 1 dengan kelompok 1, 2 dengan kelompok 2 berkumpul dan berdiskusi. Oke, coba berhitung. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke. Dalam hitungan 10 detik kalian buat lingkaran ya. Yang nomor 1 dengan nomor 1, yang nomor 2 dengan nomor 2. Oke, 1, 2, 3. Melingkar aja ya. Oke, sudah siap ya. Nah, cara mainnya seperti ini ya. Kita sudah membagi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, setelah ini kita akan menganalisis video tentang negosiasi. Nanti tiap kelompoknya kalian diskusikan dulu. Apa sih yang ada dalam video ini? Ya, kegiatan apa sih? Pembelajaran apa sih yang didapat gitu ya? Nanti diskusikan, kemudian kalian presentasikan. Oke. Nah, sekarang video yang pertama untuk kelompok 1, tolong perhatikan ya. Untuk kalian diskusikan dan kalian amati video kelompok 1.
strategi negosiasi. Nah, itu strategi yang bagus. Nah, ketika ingin membeli buah, nah orang itu ingin menurunkan harga dengan cara menawar. Nah, tapi si pedagangnya nggak mau harga buah tersebut diturunin. Nah, kita sebagai pembeli atau konsumen, kita juga bisa menggunakan strategi negosiasi seperti yang ada di video yang tadi. Contohnya dengan pura-pura kita merasa nggak butuh, atau bisa seperti kita nggak jadi beli, atau mencari pedagang dan toko yang lain gitu. Tadi kan kita udah lihat video, tapi kok aneh ya si penjualnya itu kalau dia ke orang yang kayaknya punya uang, dia jual mahal. Tapi kalau ada orang yang dekat sama dia, dia jual murah. Padahal kan sebagai penjual dia seharusnya nggak kayak gitu. Seharusnya kan setiap orang dia perlakukan sama, harganya harus sama. Setuju nggak? Setuju. Mantap. Oke. Kita sudah berdiskusi tadi ya kan. Nah, sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Nah, setiap kelompok mewakili atau ada perwakilan atau kandidat yang akan menyampaikan hasil diskusinya untuk ke depan. Baik, untuk kelompok 1 persiapkan orangnya, dan kelompok 2 juga tolong persiapkan untuk tampil ke depan. Orang pertama, ya, kita coba switch kelompok 1 dan kelompok 2. Ketua kelompok 1 dan ketua kelompok 2 silakan switch. Nanti yang menang itu tampil duluan ya. Oke, silakan. Alpen dan Dani, switch. Oke, yang menang Dani. Jadi Dani duluan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman, sekarang saya akan menyampaikan apa yang saya pelajari dari video untuk kelompok 2. Dari video tadi, kita bisa lihat kalau si penjual itu pilih-pilih pada pelanggannya. Kalau sama orang yang dia pikir kaya, dia jual mahal. Tapi kalau sama orang yang dekat sama dia kenal, justru dia jual murah. Nah, padahal sebagai penjual seharusnya dia menetapkan harga yang sama untuk semua orang, karena meskipun harganya sudah sangat murah, tapi pasti dia sudah punya keuntungan. Tidak perlu menaikkan harga, terutama hanya pada orang-orang tertentu saja. Mungkin itu saja teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak sekalian, penampilan dari kelompok 2 ya. Oke, silakan duduk untuk kelompok 2. Berikutnya kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Yang dimandatkan oleh kelompoknya menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan apa yang saya pelajari di video yang pertama. Di video yang pertama tadi menceritakan trik negosiasi. Ada 2 orang sedang jalan mau menuju ke rumahnya, tapi di siang hari itu mereka ingin makan yang segar-segar. Nah, ketika itu ada orang yang kepingin buah mangga. Nah, dan 2 orang itu sepakat ingin membeli buah mangga. Lalu mengunjungi dan mencari toko buah mangga. Ketika ketemu atau menemukan yang mendagang buah mangga, 2 orang tersebut ingin membeli buah dengan harga yang murah. Ada buah harga 20.000, tapi yang membeli ini 13.000. Nah, si pedagang itu
tidak mau harga buahnya itu turun segitu. Nah akhirnya dua orang tersebut mengandalkan atau mencari strategi gimana caranya membeli buah dengan harga dengan segitu atau dengan harga yang murah. Nah di strategi yang terakhir, strateginya ngejos banget dan bagus banget, dengan cara meninggalkan atau seolah-olah kita nggak mau beli atau nggak jadi beli. Nah ketika orang itu pergi, nah si pedagang itu nggak mau kehilangan konsumen, dan akhirnya si pedagang itu memanggil kembali si konsumen tersebut dan akhirnya memberikan harga buah sebagai yang konsumen mau. Ya sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Oke ya, bagus sekali tadi untuk hasil diskusinya dan hasil presentasinya sangat luar biasa. Nah itu ya, kegiatan negosiasi itu seperti itu, dan mungkin kalian bisa merasakan ya betapa bermanfaatnya sekali ya bagi kehidupan kita di kehidupan sehari-hari ketika kita terapkan negosiasi itu. Oke, kita telah sampai pada ujung pertemuan ya. Mari kita bersama-sama menyimpulkan kegiatan pembelajaran kali ini. Coba Bapak minta kalian untuk menyimpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kali ini? Coba acungkan tangan. Saya Oke, silakan. Jadi pertama, negosiasi itu sangat penting untuk kehidupan dan untuk kehidupan kita nanti. Soalnya dengan negosiasi kita bisa dapat banyak manfaat, diantaranya dapat apa yang kita mau dengan trik-trik dan cara-cara yang sederhana tapi mudah. Mungkin itu aja. Oke, jadi itulah kesimpulan dari pembelajaran kali ini ya. Oke, nah, nanti kalian jangan lupa di rumah untuk belajar ya, karena besok kita akan UTS ya. Mudah-mudahan kalian bisa dapat nilai yang baik ya. Jadi kalian review lagi yang materi-materi yang telah disampaikan, kalian pelajarin lagi, kalian ulas kembali agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke. Untuk ini Bapak mau cek dulu ketercapaiannya, dan ini untuk melatih ya, untuk melatih kemampuan kalian untuk bernegosiasi. Coba kalian kerjakan LKPD ya, yang tadi Bapak share juga di grup WhatsApp, di Google Classroom ya, kemudian yang kalian pegang juga. Nah, kalian kerjakan, dari situ ada tugas-tugas. Nanti ketika mengumpulkan tugas kan di situ kalian nanti membuat video negosiasi ya, dengan durasi 5 menit. Nanti kalian posting di Google Classroom atau di WhatsApp group ya. Nanti di situ saling berkomentar tentang video yang kalian buat. Oke, bisa dipahami ya pembelajaran kali ini? Oke, kita coba cek lagi ya tujuan yang tadi akan kita capai. Yang ini di ujung kegiatan pembelajaran. Bapak tanya, untuk yang pertama, menentukan pengertian negosiasi. Kalian sudah bisa menentukan pengertian negosiasi? Bisa ya. Tadi udah ada yang bisa menjawab ya. Nah, kemudian yang kedua, menganalisis tujuan dan manfaat negosiasi. Kalian sudah bisa menganalisis? Bisa. Oke. Nah, yang ketiga, menganalisis strategi negosiasi. Apakah kalian sudah bisa menganalisis strategi negosiasi? Bisa. Oke. Dan yang berikutnya, menganalisis proses negosiasi. Apakah kalian sudah mengetahui proses negosiasi itu seperti apa? Bisa? Bisa. Dan yang terakhir, melakukan negosiasi. Nah, nanti salah satunya itu di LKPD itu kalian membuat negosiasi. Setelah pembekalan materi yang telah Bapak sampaikan,
Nanti kalian buat, kalian coba bernegosiasi dan lalu diposting ke grup WhatsApp atau di Google Classroom. Oke ya. Alhamdulillah pembelajaran kali ini kita sudah sampai ke ujung kegiatan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Amin, amin ya robbal alamin. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita membaca Alhamdulillah ya bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.